Ekon Kota Tanpa Kumuh adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 34 provinsi yang jadi platform kolaborasi atau basis penanganan pemukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan. Akan menjadi pendukung penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, penguatan kelembagaan, proses perencanaan yang terpadu, perbaikan infrastruktur, serta pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat. Program ini berjalan dimulai dari tahun 2014, tahap 1, sesuai dengan rencana strategis Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita lihat bersama bahwa skala kawasan kumuh yang ada di Nelayan 2 ini sudah berubah wajah, sehingga tidak ada lagi rumah-rumah masyarakat yang sebelum-sebelumnya mereka katakanlah untuk dapurnya di aliran sungai, tapi sekarang sudah jauh dari aliran sungai dengan adanya pembangunan skala kawasan ini. Dan ini merupakan salah satu langkah-langkah pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, bagaimana kita untuk merubah pola kehidupan masyarakat yang biasanya mereka berdiam ataupun tinggal di aliran-aliran sungai, dan juga rumah mereka bahkan untuk dapurnya berada di aliran sungai, sehingga mereka membuang daripada sampah-sampah maupun kotoran-kotoran dari kita, yaitu langsung ke sungai. Sehingga pemerintah pusat sangat responsif terhadap terutama bagaimana merubah pola kehidupan masyarakat agar mereka tidak ada lagi membuat rumah ataupun bermukim di aliran sungai, sehingga tidak ada lagi kotoran-kotoran mereka langsung buang ke sungai. Dan inilah salah satu prioritas utama daripada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pertama, tidak ada lagi suatu kesenjangan terhadap kehidupan masyarakat kita yang ada di Republik Indonesia ini, yang terusus yang ada di kawasan Nelayan 1 dan Nelayan 2 yang ada di Kabupaten Bangka ini. Dan juga bagaimana kita bersama-sama terutama memberi suatu kemanfaatan terhadap pembangunan-pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintah pusat melalui provinsi dan kabupaten, sehingga kami mengajak pertama masyarakat kita yang ada di wilayah masing-masing yang telah dibangun dalam skala prioritas kawasan kumuh ini agar mereka tetap menjaga agar nanti adanya suatu kelanjutan daripada pembangunan-pembangunan ini. Dan juga ini adalah segmen yang kedua. Sebelumnya kita sudah membangun segmen yang pertama, yaitu Kampung Nata yang ada di Nelayan 1, yang sampai hari ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat kita, terutama ketika ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan-kegiatan olahraga ataupun festival-festival seni. Ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun dilaksanakan oleh masyarakat di Kampung Nata, yaitu segmen yang pertama. Apa yang saya sampaikan tadi, ketika ada tempat ini, karena kita tahu bahwa Nelayan 1, Nelayan 2 ini adalah rumah penduduk yang sangat padat dan juga tidak memiliki suatu lahan yang luas. Apabila ada satu kegiatan-kegiatan menjadi suatu hambatan bagi mereka. Tetapi dengan adanya telah dibangun daripada kawasan skala prioritas kumuh ini, sehingga mereka sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang saya sampaikan tadi, baik kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga sama yang ada di segmen kedua, ini luar biasa. Kita lihat saja bahwa masyarakat kita sudah merasa aman dan sudah merasa nyaman. Terutama walaupun katakanlah ombak yang begitu ekstrim mungkin di kawasan Bangka Belitung ini, yang terkhusus yang ada di Kabupaten Bangka ini, mereka sudah merasa aman, tidak ada lagi nanti terutama rumah-rumah masyarakat kita yang terendam diakibatkan dengan daripada pasang surut yang cukup tinggi.
Dan ini salah satu manfaat daripada pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintah pusat melalui provinsi maupun di ada di Kabupaten Bangka ini. Tentunya harapan kami selaku pemerintah daerah, karena masih ada beberapa kawasan yang belum kita intervensi, yang salah satu di Air Hanyut yang sampai hari ini juga sama pola kehidupan masyarakat kita, masih ada juga mereka katakanlah membuang kotoran yang masih di aliran das ataupun aliran sungai, dan juga yang ada di parit pikir. Dan kami sangat berharap tentunya kepada pemerintah pusat tentu untuk memprioritaskan berapa kawasan yang juga yang ada di Kecamatan Belinyu. Ya, berarti ada 3 kawasan yang harus kita prioritaskan sehingga tidak ada lagi suatu kesenjangan terhadap masyarakat kita, bagaimana mereka untuk hidup nyaman dan juga untuk memiliki terhadap tempat-tempat yang sangat representatif sesuai dengan keinginan masyarakat kita. Demikian. Kita itu disuruh membangun infrastruktur tetapi ada kaitan dengan ekonomi. Jadi infrastruktur yang meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Apabila di sini belum tumbuh ekonominya, maka kita tumbuhkan. Itu dengan giatnya tim Pokja PKP nyata Pak. Jadi melalui Bupati, teman-teman itu menggandeng para CSA karena tidak bisa sendiri. Pusat juga tidak bisa sendiri, Pemda juga tidak bisa sendiri, maka keroyok. Dan nyata di nelayan 1. Harapan di nelayan 2, keroyokan dalam program percepatan. Kalau hanya kami yang bergerak sebatas ini, setelah tanda tangan berita acara pengelolaan, nanti kami lanjutkan serah terima aset. Berarti fisik ini punya pemerintah, dan kami selalu monitor harus bermanfaat karena tugas kami bukan hanya output yang menghabiskan dana fisik 100%, tidak, tapi outcome di mana masyarakat yang utama yang harus sehat, yang harus berekonomi. Setelah jalan ini udah jadi, bagaimana perasaan Ibu? Oh, senang Pak, sangat senang karena kami masyarakat nelayan merasa senang, lingkungan bersih. Apa yang kurang, Bu? Terus kami minta stand-stand juga. Kami ini Pak, masih jalan ini apa? WC umum. WC tempat sampah. Tempat sampah. Terima